merupakan materi yaitu Perhimpunan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nikuta Kasmadewani nomor absen 30. Perkenalkan saya Dewa Yuptulna Sukmawati nomor absen 2. Perkenalkan saya Nilo Mari Krisna Tiarasari nomor absen 26. Kenalkan, nama saya Gusti Nurhadi Jamirantara nomor absen 5. Selamat menonton. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda. Di antaranya adalah Sultan Kasayangan R.M. Noto Suroto, mula-mula dengan nama Indies Vereniging. Latar belakang. Adapun latar belakang dari Perhimpunan Indonesia yaitu yang pertama, terbentuknya organisasi ini tidak lepas karena adanya kebijakan politik etis pemerintah Belanda. Yang kedua, pelaksanaan politik etis khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang kemudian melahirkan kaum-kaum terpelajar Indonesia. Yang ketiga, didirikan banyak sekolah. Dan yang keempat, lulusan pelajar Indonesia semakin banyak. Tujuan Perhimpunan Indonesia. Tujuan Perhimpunan Indonesia ialah menjadi wadah bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, tujuan Perhimpunan Indonesia adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Maksudnya, orang-orang pribumi dan non-pribumi bukan Eropa di negeri Belanda dan hubungan dengan orang Indonesia. Pada saat itu, belum ada pendidikan tingkat universitas yang didirikan di Hindia Belanda. Oleh karena itu, negara Belanda menjadi tujuan utama pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Pada tahun 1907, tercatat jumlah pelajar Indonesia di Belanda sebanyak 20 orang yang tersebar di berbagai universitas. Didorong oleh rasa senasib dan sepenanggungan sebagai mahasiswa perantauan, mereka kemudian membentuk sebuah perkumpulan dengan nama Indies Vereniging. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Adapun tokoh-tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia antara lain R.M. Noto Suroto, Sultan Kasayangan Soripada R, P. Sosro Kartono, R. Husein Dejoyo Diningrat, Noto Diningrat, Sumitro Kolopaking. Tokoh-tokoh lainnya adalah Iwa Koe Soe Masoe Mantri, Soe Kimanwirjo Sandojojo, Muhammad Hatta, M. Nazir, Datuk Pamon Junta, dan lain-lain. Perkembangan awal Perhimpunan Indonesia. Perkumpulan ini pada mulanya bukanlah sebuah organisasi politik yang revolusioner, melainkan perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang bertujuan memajukan kepentingan bersama pelajar-pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Timur. Situasi mulai berubah ketika pada tahun 1913 tokoh tiga serangkai bergabung dengan Indies Vereniging yang membawa ide nasionalis sehingga organisasi ini mulai berhaluan politik. Perkembangan Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada awal pendiriannya, PI bernama Indies Vereniging. Pada mulanya, organisasi ini hanya bersifat organisasi sosial. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Pertama, perasaan antikolonialisme dan imperialisme di kalangan pemimpin-pemimpin Indies Vereniging makin menonjol. Indies Vereniging diganti menjadi Indonesische Vereniging pada tahun 1922. Pada tahun 1925, di samping nama dalam bahasa Belanda dipakai juga nama Perhimpunan Indonesia atau PI. Dan lama-lama hanya nama PI saja yang dipakai. Dengan demikian, semakin tegas bergerak memasuki bidang politik. Perubahan ini juga didorong oleh bangkitnya seluruh bangsa-bangsa terjajah Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan.
Dengan bertambah banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, berubah pula kekuatan PI. Pada permulaan tahun 1925, dibuatlah suatu anggaran dasar baru yang merupakan penegasan yang lebih luas lagi dari perjuangan PI. Di dalamnya disebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi Indonesia hanya akan diperoleh dengan aksi bersama yang dilakukan serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan atas kekuatan sendiri. Untuk itu, sangat diperlukan kekompakan rakyat seluruhnya. Organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik. Organisasi ini benar-benar berhaluan politik setelah bergabungnya Sutomo, Hatta, Ali Sastro Amidjoyo, Budiarto, Iwa Kusuma Sumantri, Iskak, dan tokoh-tokoh komunis seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono pada tahun 1920-an. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Pergerakan Indonesische Vereniging semakin mantap ke arah perjuangan nasionalisme, sehingga pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Gerakan. Yang pertama, menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Poetra sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Yang kedua, secara terencana menggalakkan propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda. Dan yang terakhir, memasukkan majalah Indonesia Merdeka atau Hindia Poetra dengan cara penyeludupan karena banyak disita oleh kepolisian. Langkah-langkah yang dilakukan Perhimpunan Indonesia selama masa pergerakan. 1. PI keluar dari Indonesische Verbond van Studenten atau suatu perkumpulan yang bertujuan menggabungkan organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda, Indo-Belanda, dan peranakan Cina yang berorientasi ke Indonesia dalam suatu kerjasama pada tahun 1923. Yang kedua, diterbitkan suatu buku peringatan PI yang menggambarkan kaum kolonialis Belanda, Gedenboek 1908 sampai dengan 1923, Indonesische Vereniging. Yang ketiga, langkah selanjutnya dari sikap radikal PI ini ialah mengubah nama majalahnya menjadi Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka tahun 1924. Yang keempat, meningkatkan aktivitas ke arah politik, terutama sejak datang dua orang mahasiswa dari negeri Belanda, yaitu Subarjo tahun 1919 dan Muhammad Hatta pada tahun 1921, dan keduanya kemudian pernah mengetuai PI. Propaganda ke tanah air. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mulai gencar meluaskan pengaruhnya di tanah air melalui anggota yang telah menyelesaikan studinya di Belanda. Para lulusan ini kemudian menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi yang telah ada di India Belanda. Namun karena kebanyakan dari organisasi ini bersifat moderat, maka Hatta menyarankan agar mendirikan organisasi baru. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai kemunduran Perhimpunan Indonesia. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kemunduran Perhimpunan Indonesia yaitu yang pertama, tentunya kemerdekaan yang semakin gencar dari Perhimpunan Indonesia membuat pemerintah Belanda mengeluarkan larangan untuk mengikuti kegiatan Perhimpunan Indonesia. Jika tidak, maka beasiswa mereka akan dicabut. Yang kedua, pada 27 September 1927, para pemimpin seperti Hatta, Ali, Sastro-Midjoyo, Abdul Majid, dan Nazir ditangkap namun dibebaskan lagi pada 1928. Yang ketiga, tahun 1928 sampai 1929, Perhimpunan Indonesia kurang begitu aktif. Yang keempat, pada tahun 1931, Hatta dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia dan akhirnya organisasi ini bubar karena kehilangan organisator utamanya.